Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, malam hari ini di malam minggu, malam panjang kata orang muda ya. Kita bersama di acara obrolan komunitas melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, malam hari ini sudah hadir narasumber kita dari komunitas Mu'alaf Palembang, yaitu sudah hadir Mas Chandra dan Mas Yudi. Akan kita sapa malam hari ini. Kita akan ajak ngobrol sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, siaran kita saat ini Anda bisa saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 Palembang. Anda juga bisa bertanya langsung di line telepon 369977 atau di WA Pro 1, dan juga yang pasti Anda bisa live chat di channel YouTube Pro 1 Palembang. Dengan tema malam hari ini adalah kisah inspiratif komunitas Mu'alaf Palembang. Kita sapa dulu satu persatu narasumber kita. Yang pertama ada, kayaknya kita panggil Ko Yudi aja ya. Assalamualaikum Ko Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Cerah sekali nih Ko Yudi malam hari ini menggunakan serba putih dari atas kepala ya sampai bajunya gitu, luar biasa. Gimana aktivitas hari ini, lancar aja Ko Yudi? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Berikutnya ada Ko Chandra nih. Assalamualaikum Chandra. Waalaikumsalam Bu. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, bisa mendekat lagi. Iya. Biar suaranya lebih mencetar, membahana nih, Ko Yudinya juga ya lebih mendekat lagi. Baik, malam hari ini kita akan mendengarkan bagaimana kedua narasumber kita akan berbagi dengan kita tentang kisah-kisah inspiratif dari mereka berdua yang akan bisa bermanfaat sekali buat kita mendengarkan malam hari ini. Sebelum ke tema, kita akan kenalan dulu satu persatu. Dari Ko Yudi dulu, bisa mengenalkan diri nih, namanya, pulang kemana, aktivitasnya apa aja. Nama Yudi. Gak ada kepanjangan? Ada Ahmad kepanjangan? Yudi. Ahmad Yudi. Nama Ahmad Yudi. Pulangnya di tempat Raja Wali. Oh, di Raja Wali pulangnya. Aktivitas sehari-hari di komunitas Mu'alaf Indonesia Palembang. Komunitas Mu'alaf. Sehariannya di situ. Ya. Atau ada aktivitas lain selain di situ? Fotografer. Seorang fotografer, keren banget. Sudah berapa lama menjadi seorang fotografer? Dari tahun 2001. 2001 sampai sekarang. Oh, keren. Fotografernya seperti apa kalau boleh tahu? Kebetulan main di wedding. Wedding, pernikahan ya? Ya, wedding, Profile company juga. Oke. Kalau Chandra, boleh tahu nih aktivitas hari-harinya, kenalan langsung dulu ke pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra. Nama lengkapnya Muhammad Chandra Alpati, biasa dipanggil Chandra. Tinggal di Kenten. Aktivitas sehari-hari saya sebagai freelance poacher kota. Oh, alhamdulillah, semuanya memberikan manfaat buat orang-orang yang di sekitar ya. Oke. Kita ke Ko Yudi dulu. Sudah berapa lama nih Ko Yudi tergabung di komunitas Mu'alaf Palembang? Kebetulan untuk komunitas Mu'alaf kita bikin namanya Sahabat Mu'alaf Majelis. Sahabat Mu'alaf Majelis. Kebetulan bikin Sahabat Mu'alaf Majelis di bulan ini. Di bulan Mei, di tanggal 31 bulan 5 tahun 2024. Oke, jadi 1 tahun nanti 31 Mei ini ya? Iya, kebetulan 1 tahun. Baik. Kalau Chandra, sudah berapa lama bergabung di komunitas Mu'alaf? Kemarin alhamdulillah tuh diajak oleh Ko Yudi sekitar kurang lebih sudah 1 bulan. Sudah 1 bulan ya. Kita agak sedikit ke personal ya. Iya. Ko Yudi dulu nih, sejak kapan menjadi Mu'alaf? Sejak dari tahun 2011. 2011. Sebelumnya menganut agama Buddha. Buddha. Iya.
Nah, kita boleh dong tahu mengapa bisa menjadi seorang mualaf? Mungkin ada kisah inspiratif balik itu. Lumayan ya. Iya. Berapa meter panjang ceritanya? Lumayannya tuh gini. Ceritanya agak panjang. Iya, tapi kita pendekkan aja malam hari ini. Iya. Dimana cerita ini dulu kecil sudah sering terdengar azan. Di lingkungan tempat Di tinggal. lingkungan sering terdengar azan. Semenjak sudah dewasa gitu, memang dari dulu agamanya Buddha, Mm-mm. memang sudah ada panggilan. Dimana panggilan itu tuh aku ngeliat ini agama tidak benar nih, mohon maaf ya, bukan dalam arti kata tidak benar sih, tuh aku ngeliat ada panggilan tuh manusia sujud dengan manusia, contoh. Iya. Dan banyak yang macam-macam. Dari situ mungkin galak terdengar wong ngaji. Oh, orang mengaji ya. Sering dengar orang ngaji. Pas kebetulan malam-malam situ tuh ada terdengar wong ngaji itu, nggak tahu siapa belum ngaji itu. Deket ya? Deket jaraknya sama Kokoi di waktu itu. Tapi belakang rumah tuh sudah kosong. Nah, dari situ udah lama, dari situ memang pengen sudah niat masuk Islam sih, Bu. Dari kejadian itu. Itu usia berapa Koyo di waktu itu? Nah, kurang tahu. Belasan tahun nggak? Atau udah dewasa? Sudah dewasa. Udah dewasa. Jadi dari kisah itu mendengar orang mengaji, ternyata pas dilihat itu belakang nggak ada orang sama sekali, nggak ada rumah ya. Ya mungkin itu bisa jadi menjadi hidayah buatnya Koyudi waktu itu ya. Terus hari itu ketika mendengar, langsung besoknya tuh ada proses lagi. Ada proses sih, Bu. Seperti Ada apa proses. Koyudi? Alhamdulillah pas hari itu kita langsung diislami ya. Sudah diislami sebelum nikah. Sebelum nikah. Sebelum nikah. Waktu itu masih bujang ya. Ya, sebelum nikah. Sudah diislami, sudah diislam, baru nikah. Kebetulan calonnya memang Orang Palembang. orang Palembang. Oke. Jadi ceritanya Koyudi di situ sampai waktu itu menganut agama Islam jadi mualaf tahun berapa? 11. 2011 ya. Sampai saat ini kemudian sudah berkeluarga, semakin tebal keyakinan itu. Alhamdulillah. Nah, nanti ke Coach Chandranya. Waktu memutuskan untuk menjadi seorang mualaf nih Koyudi, gimana tanggapan keluarga terlebih dahulu? Ada sempat dingin sih dengan keluarga. Ada ketegangan seperti Ya, itu. ada sempat ketegangan, tapi alhamdulillah orang tua terima. Orang tua akhirnya terima dengan hati yang terbuka ya. Iya. Memberi kesempatan Koyudi untuk memilih Iya. agama, jadi agama Islam. Iya. Baik, kita beralih ke Chandra. Tadi kisahnya Koyudi ya. Kalau Chandra menjadi seorang mualaf itu kapan? Kalau kemarin tuh sekitar 2017 Bu, bulan 4. Bulan 4, bulan April 2017. Iya. Oke. Cerita apa tuh inspiratifnya dari mana bisa menjadi seorang mualaf membela agama Islam? Ya, jadi saya cerita sekitar seminggu sebelum mualaf itu kami itu dapat 3 petunjuk Bu, berturut-turut ya. Nah, yang pertama tuh kami tuh sempat mimpi umroh, nggak tahu tiba-tiba mimpi tuh ya baru sadar tuh pas hari kedua kenapa saya mimpi umroh gitu kan. Pakai pakaian putih gitu ya? Iya, ke masjid, di dalam masjid itu saya mimpi itu datang ke masjid, di salah satu masjid di dalam mimpi itu yang masjid yang sering aku datangi gitu. Jadi saya ketemu dengan marbotnya sama rombongan nih sudah datang. Jadi tanya ke marbotnya, mana mobil keberangkatan umroh? Ditelepon oleh marbotnya. Itu di mimpi ya? Iya, itu di mimpi, itu jelasnya Bu. Jadi ditelepon oleh marbotnya, datanglah mobil itu. Tiba-tiba kami berangkat sudah. Tapi nggak kelihatan Bu kegiatan di Ka'bah itu. Oh, Tiba-tiba sudah pulang aja. Pulang jalan ke arah Ampera. Ke arah Ampera tapi diikuti 2 preman. Nah, aku sadar kenapa diikutin kan? Ditinggal rombongan juga. Nah, jadi bergegas berlari sampai rumah. Sudah mimpi itu selesai. bangun. Bangun. Tapi tidak sadar aku tuh. Sadar itu di hari kedua.
Hari Di kedua. hari kedua baru sadar kenapa saya mimpi itu. Itu petunjuk yang pertama. Iya, yang pertama. Nah, jadi yang keduanya saya tuh kerja di salah satu perusahaan distributor ya. Jadi sambil nunggu orderan di Diamond PTC, itu bawaan sekitar mendekati asar, Bu. Jadi bawaan ngantuk, lapar, lagi nunggu orderan tuh cetakannya lama kan. Jadi lagi duduk di ruang tunggu itu sambil nunggu, ada dengar suara azan di dalam mall itu kan. Tiba-tiba hati ini tenang, Bu, yang bawaannya gelisah, lapar gitu kan. Tenang, pengen masuk gitu ke dalam masjid mall itu. iya. Dari mana sumber suaranya gitu. Iya. Jadi cerita-ceritalah ke teman. Dapat 2 petunjuk itu. Cerita ke teman itu salah satu lembaga LSM kalau dulu. Lembaga LMI, Lembaga Mumpakat Indonesia. Jadi saat itu teman tuh ngasih Al-Qur'an, Bu. Ke Chandra? Iya, dia bilang coba minta petunjuk di Al-Qur'an ini, Allahu alam katanya. Dari pengalaman mualaf lain katanya. Coba buka, minta dari hati katanya. Coba buka Al-Qur'an ini secara acak katanya. Iya. Ya biarpun kamu sekarang non muslim katanya, tapi kamu kan niatnya mau masuk ke Islam. Akhirnya dibuka. Jadi malam itu sebelum mualaf itu aku buka secara acak Al-Qur'an itu. Langsung buka ayat. Terbuka surat Hud ayat keempat. Isinya kepada Allah lah kamu kembali, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Padahal itu acak Langsung berdetak hatinya, Bu. Ya Allah ya. Ngapa 3 petunjuk nih berturut-turut Berturut-turut gitu ya. Yang langsung terbuka surat Hud itu isinya kan luar biasa, Bu. Itu kan artinya dia nunjuk ke bahwa kemarin tuh mungkin Bu, kita udah bisa nyala ke agama lain juga ya. Iya betul. Ya mungkin aku dikasih petunjuk kepada Allah lah kamu kembali, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi dari 3 petunjuk itu Akhirnya aku langsung bulan, nggak mikir lagi bakal kena marah, bakal kena usir. Yo bawaan kemarin tuh hati pikiran nak masuk, Bu. Iya. Setelah Nggak ada buka, pikiran mau setelah masuk. lihat surat Hud itu langsung ya. Buka Al-Qur'an itu langsung dapat petunjuk itu langsung besoknya siang Nemuin tanggal siapa? 10 itu diajak oleh kawan tadi ke masjid yang di Demang. Masjid yang di Demang Lebar Di dalam- Daun. Iya, yang di dalam Oh, PLN, iya. PLN. Oh di dalam PLN ya. Jadi di situ mualafnya. Langsung diislamkan di situ. Alhamdulillah langsung bulat tiket Oke. dari 3 petunjuk tadi, Bu. 3 petunjuk. Akhirnya meluk agama Islam. Iya. Kemudian dari situ gimana keluarga? Sama pertanyaan ke Yudi tadi. Iya, kalau setahun pertama saya itu, Bu, sempat sholat di gudang. Kalau buko di masjid. Kalau sahur itu sekitar jam 12 biar nggak ketahuan. Dengan keluarga. Iya. Jadi waktu itu soalnya masih kalau- diam-diam ya? Iya, masih diam-diam, Bu. Karena kan kalau ayah nih Keras Bapak orangnya. kalau ketahuan pasti ya keras, Bu, Keras bisa ya. dibilang ya. Oke. Karena kemarin tuh sempet di sunat ya. Itu sudah curiga. Kok ikut gitu? Enggak apa sunat katanya. Tapi diem aja ayahnya. Enggak, aku kasih alasan ya ini gini apa untuk kebersihan aja karena Iya. orang barat juga ada yang gitu kan. Ayah percaya Nggak gitu. Tidak harus Islam yang sunat kan. Jadi Percaya. percaya aja. Tapi tidak mungkin 100% percaya. Iya. Dan mesti dipantau. Jadi setahun berjalan ya sempat sholat di gudang terus itu. Biar Ketahuannya gimana oleh ayah? akhirnya pelan-pelan tuh ngomong sama ibu. Jadi Oh ibu dulu yang diajak ngomong. Cerita ke ustadz katanya. Jangan lama-lama dipendam katanya. Harus berani, tapi bilangnya ke ibu dulu. Ibu dulu. Karena hati nurani ibu tuh tidak mungkin keras katanya kan. Iya. Biarpun dia awalnya nentang, tapi kita tuh pelan-pelan aja ngomong. Jadi beranikan diri ngomong ke ibu. Berdoa aja sama ibu waktu Iya. itu. Sempet nangis ibu. Terharu ya. Bukan kenapa Islam gitu. Bisa marah nih katanya. Bapak. Jadi itu udah langsung ini ibu tuh langsung cerita ke ayah. Jadi Berapa lama waktunya sudah jarak? lama cerita tuh
langsung dia beranikan diri kan. Udah marah-marah itu. Ibu. Itu Ayah. ayah. Oh. So, Ibu pas yang tahu- menyampaikan ke Iya, ayah. Baik. Gimana reaksi ayah waktu itu? di ini apa barang-barang tuh Oh. kayak koleksi ikan tuh dihancurin semua. Oh, dia ada rasa kecewa seperti itu. Ya. Chandra saat itu di situ juga kejadiannya. Iya. Mm-mm. Gimana Chandra saat itu? Goyah nggak? Ketika melihat ayahnya saya seperti sudah itu. tahu resikonya bakal gitu, Bu. Mm-mm. Kan sudah dikasih tahu Ustadz. Iya. Nah, Tetap teguh. ya namanya kita orang tua tuh katanya tidak mungkin apa dia keras gitu ya karena untuk kebaikan kita. Iya. Dia mungkin nilainya Islam itu kan di luar itu kan lihat buruknya aja. Dia nggak tahu dalamnya gitu. Ya karena mayoritas Indonesia ini kan banyak Muslim, Bu. Iya, baik. Nah, dia banyak yang lihat buruknya kayak kalau ada apa-apa orang Islam Iya. yang nakal-nakalnya. Di pikiran ayah Ya waktu di itu. pikirannya tuh kalau Islam tuh bakal ninggalin orang tua katanya, bakal nakal gitu. Akhirnya ayah paham, mengerti, membuka hati dengan kejadian itu. Ya pelan-pelan itu jalan itu ya alhamdulillah ayah tuh nerima. Oke. Sampai dengan- akhirnya saya nikah itu kan sama pasangan yang sekarang. Iya. Alhamdulillah ayah tuh nerima sudah. Oh gitu. Ada cucu sudah ya? Ada cucu. Nah semenjak ada cucu itu sudah ya kalau sholat ya sudah di rumah tuh sudah biasa. Sudah biasa. Sudah biasa. Jadi, Alhamdulillah baik. Ini kisah inspiratif luar biasa. Iya. Ko Yudi bisa, saya merasakan kisah ini luar biasa nih di kesempatan malam hari ini yang bisa dikatakan kisah inspiratif yang bermanfaat buat kita semua. Kalau Ko Yudi tadi belum saya sempat tanya, untuk di komunitas ini sendiri memutuskan untuk bergabung itu ada alasan apa? Gitu? Apa karena ingin menambah teman atau ingin memperdalam agama tadi karena kita menjadi waktu itu masih mualaf? Seperti apa, Ko Yudi? Oh gini Mbak. Bisa maju sedikit, Ko Yudi? Iya. Bisa terbentuknya grup. Iya. Ada komunitas ini ya? Ya bisa terbentuknya komunitas sahabat mualaf ini. Iya. Itu dari berapa orang mualaf, Bu? Dimana dari berapa orang mualaf ini selalu bertanya, Iya. pengen belajar. Pernah bertanya dari salah satu kawan, si Fulan, beliau sudah nikah, beliau sekarang masuk Muslim mungkin lebih dari 7 tahun, tapi beliau belum tahu tata cara sholatnya gimana, cara wudhunya gimana. Udah 7 tahun ya? Ya belum tahu, dan bakal anaknya sudah gadis pada saat itu dia ngomong. Jadi aku butuh bantuan. Nah itu dari satu orang. Ada dari berapa teman-teman juga. Iya. Dari situ terpikiran ini harus kita bentuk grup. Iya, ada grup. Tapi sebelum bentuk komunitas ini dari dulu memang sudah tergabung dari berapa masjid ya. Iya. Kebetulan juga pengurus Masjid Cengho. Oh Pengurus iya, putih. berarti Ko Yudi juga pengurus Masjid Cengho. Ya, dari situ sudah sempat pengen kayaknya ini kalau andai kata udah diurus, tidak kita bentuk, kasihan yang lain. Iya, Makanya kita bentuk baik. grup ini. Akhirnya terbentuklah Alhamdulillah sudah terbentuk. ya tanggal 31 Mei 2024 ya. Ya. Iya. Selama di komunitas apa yang dirasakan Ko Yudi? Nanti Ko Chandra juga. Selama di komunitas, Apa yang dirasakan manfaatnya gitu? Alhamdulillah banyak manfaatnya, Bu. Dari berapa teman-teman itu tuh ada pengen nak belajar, Iya. dan bakal dari berapa sudah terbangunnya komunitas ini baru-baru ini baru 1 minggu kemarin ya. 1 minggu kemarin ada yang masih Islam. Alhamdulillah. Baik. Dari 1 minggu terbentuknya komunitas waktu itu? 1 minggu belakang ya. 1 minggu belakang, baik. Pendengar silakan yang mau bergabung. Ini ada dua narasumber kita yang luar biasa, luar inspiratif
mereka yang sudah kita dengarkan tadi dari Ko Chandra, dari Ko Yudi, butuh perjuangan ternyata untuk yang namanya menegakkan namanya hati ya, keyakinan seseorang. Baik, silakan di line telepon 369977 kita coba terima dulu. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam, Pak Darmawan di Bukit. Iya. Ya, silakan, ada Ko Yudi dan Ko Chandra ini disapa dulu. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. saudaraku. Ya. Saya ini Mbak Nadia bukan mau tanya, Tapi hanya untuk sharing. sharing, boleh. Ya kalau tanya jawab kan beda kan. Ya, silakan. Jadi kita hanya berbagi. Berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, khususnya di agama Islam. Ya. Saya pribadi, Mbak Nadia, mengucapkan kepada dua saudaraku itu, Subhanallah, Allahu Akbar, Terharu dengar kisah tadi ya. sangat mulia. Baik. Karena kita di Islam ini, Mbak Nadia, hanya dua hubungan. Minallah dan minannas. Iya. Minallah hubungan kita kepada Allah, minannas kepada sesama manusia. Manusia. Yang namanya muslimin dan muslimat di mana saja berada adalah saudara. Tanpa memandang ya siapa, kaya miskin, laki-laki perempuan, saudara. Jadi kita sejak mengucapkan saudaraku berdua itu dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya tidak ada Tuhan yang sembah selain Allah, bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Jadi udah masuk dua saudaraku itu istilahnya saudara kita, mana daerah. Iya. Nah itu kan jadi saya sangat terharu. Dia tadi bilang sholatnya di gudang, sahurnya jam 12 malam, dengan tantangan daripada sebelumnya agama apa itu mereka berdua? Kami kemarin Buddha, Pak. Oh Buddha. Baik. Ya jadi saya hanya menambahkan kalau ingin buku-buku kunci untuk sholat itu lengkapnya dikunci ibadah. Lengkap itu semua. Baik. Dari sholat 5 waktu, sholat sunat, sholat jenazah. Sholat jenazah kan ucapnya beda, ada yang perempuan laki-laki itu beda. Jadi semuanya belajar di situ, cara mengantar jenazah, cara mengapani jenazah, cara mendoakan jadi jenazah, dan cara menyolatkan jenazah. Iya. Ada di buku kunci ibadah. Judul bukunya? Ya ada bukunya. Oh, ada. Kunci ibadah Jadi judulnya. kalau buku itu tidak terlalu mahal menaliar di toko penonton. Baik. Depan Masjid Agung. Dan kalau mau minta di Yayasan Masjid Agung ada. Iya. Oke. Di Masjid Taqwa juga, di Kamang Ikan ada. Ada semua di perpustakaan. Ya, baik. Jadi untuk memberi motivasi maksud saya itu Mbak Nadia. Jadi kalau Al-Quran banyak. Baik. Di Masjid Agung, Masjid Taqwa, ada semua masjid ada yang ada lagi di seberang Masjid Cengho, Mbak Nadia. Kebetulan ini pengurusnya Iya, Masjid Cengho, Ko Yudinya. Alhamdulillah. Iya. Saya sering juga sholat Jumat di sana. Baik. Iya. Jadi itulah Mbak Nadia. Bukan saya tanya, hanya untuk Sharing. berbagi, sharing. Iya. Jadi kita menambah saudara. Baik. Insya Allah dengan menambah saudara kita berdua nanti bisa menggait saudara-saudaranya lagi. Subhanallah. Amin. Baik. Di rukun Islam itu ada 5. Yang terakhir sekali itu saudaraku berdua adalah naik haji ke tanah suci Mekah. Bagi yang mampu gitu kan. Baik. Mampu dalam arti secara logika mana dia mampu sehat, mampu yang ditinggalkan, mampu ongkos dan semuanya. Iya. Itu. Jadi kalau mau banyak tanya jawab belajar nanti
ya boleh temui para ustaz, para dai kan. Ya, iya. Itu aja Mbak Baik, Daniar. terima kasih Pak Darmawan sudah sharing. Sama-sama Mbak Daniar. Ya. Saya terharu Mbak Daniar. Iya, sama. Perjuangannya tadi, aduh. Baik, terima betapa, kasih. Masya Allah. Tidak bisa diungkapkan Barakallah. dengan kata-kata ya Pak Darmawan. Iya, kok sholat sampai Iya. digudang dan sebagainya. Berat antara Mbak Daniar itu. Iya, terima kasih ya Pak Darmawan sudah Sama-sama, bergabung. sama-sama. Yuk, Iya. salam saudara berdua ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk Khoyudi juga Ko Chandra, Pak Darmawan yang sudah memberikan sharing buat kita bertiga di sini di obrolan komunitas. Baik, kita lanjut. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Sarmin Effendi di Puncak Sekuning. Bapak siapa? Pak Sarmin Effendi. Pak Farni Effendi Iya. di Puncak Sekuning. Silakan. Ada dua narasumber kita. Maaf Pak Nadia, Iya. bukan itu saya tanya jawab, tapi menyambung dari Pak Darmawan tadi masalah Sharing. untuk sharing dengan siapa tadi yang berdua tadi? Mas Chandra sama Mas Judi. Mas Yudi, Mas Candi. Dulunya agama itu tadi kedengar apa? Agama Buddha. Buddha, Pak. Iya. Ya, sekarang berarti sudah masuk agama Islam ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima syukur kepada Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, ini mengimbau sedikit dari entah salam benar itu saya mengimbau dari sahabat saya Pak Darmawan untuk saudara kita di berdua tadi. Alangkah baiknya itu kalau dia sudah bisa sholat, coba latih setiap malam itu kita serahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Bintangnya jangan banyak-banyak. Nah, itu. Baik. Bila perlu itu kalau dia mau, saya siap untuk membimbingnya. Dia datang ke tempat saya. Dia di mana pulangnya? Pulangnya Pulang ada Raja yang Wali, di Pak. Kenten, ada di Raja Wali. Oh, ada yang di Kentan, ada yang di Raja Wali. Nah, Iya. kalau di Kentan itu juga banyak. Mungkin paham ini Pak Darmawan juga sahabat, selaku sahabat. Mungkin saya agak lancang sedikit. Itu di itu Kentan itu banyak itu rombongan kami umat amanah. Oh, ada tuh Ko Chandra ya. Iya. Namanya? Kalau dia pengen mendalami lebih sedikit, alangkah baiknya dia temui di Kentan tuh namanya itu siapa ya? Yusar. Oh, Yo, gitu. gawenya kalau orang bilang kera kan beli rongsokan seperti saya keliling. Nah, tapi di situ alangkah baiknya kalau dia ingin dibimbing, datang ke tempat saya bisa. Kalau pelaju juga di asrama Sila Meranti bisa. Di Baik. asrama Sila Meranti itu di nomor 51. Namanya pembina kita di situ Pak Rijal, Pak Haji Rizal. Pembina juga ya. Iya, pembina. Di Pelaju. Atau Baik. dia temui saya di Puncak Kuning di Barak Kenteng. Oh, dekat Kelenteng. Iya. Ya, baik. Itu. Oke. Sebaiknya kalau dia ini dia tak itu bentang sejadah mohon kepada Allah, ya Allah aku mohon bimbinganmu, ketukkan jantungku, goncangkan jiwaku, keterangan hati siang dan malam, berikan aku petunjuk. Baik. Bimbing aku jalan terang, jalan yang lurus, jalan yang kau redoi ya Allah. Mohon ya Allah, aku orang yang bodoh, orang yang buyar, orang yang tidak mengerti apa-apa. Tolong ya Allah bimbing aku jalan yang benar. Baik. Itu aja. Iya. Aku karena terharu mendengarnya tadi. Iya, itu kisahnya Mas Saya Chandra. kasihan rasanya. Baik. Terima kasih ya Mas Effendi. Yo, Ya. sama-sama. Terima Gimana, kasih. Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Effendi terima kasih Puncak Kuning sudah sharing, juga Pak Darmawan sudah didengar semua sama Mas Chandra juga Mas Judi ya. Baik, kita break dulu ya sebentar. Nanti kita lanjut untuk sesi yang penutup sampai dengan pukul 21. Baik pendengar, kita akan lanjut obrolan kita malam hari ini bersama dua narasumber kita, masih bersama obrolan komunitas. Masih bersama Anda, obrolan komunitas.
hanya di Pro 1 RRI Palembang. Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh. Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga. Kami juga punya hobi yang sama. Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan. Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan? Hidup damai dengan menerima perbedaan. Apaan sih nih orang? Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu? Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial make up. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih, Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain. Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia? Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, masih bersama obrolan komunitas malam hari ini bersama narasumber kita. Ada Mas Chandra dan Mas Yudi yang bersama kita malam hari ini dengan tema hari ini kisah inspiratif komunitas Mu'alaf Palembang. Kita lanjut ke Chandra dulu. Iya, tadi Pak Effendi di Puncak Sukuning mungkin mendengarkan itu kisah waktu sebelum menjadi seorang mu'alaf ya, perjuangan ya. Benar-benar yang butuh keteguhan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa menerima keluarganya, bisa sholat di rumah Bapak, udah punya cucu. Berapa orang cucu Bapak? 2. Sudah 2. Chandra berapa saudara? 2 orang. Kami 3 saudara. 3. Yang mu'alaf? Kebetulan alhamdulillah adik yang laki-laki mu'alaf. Mu'alaf juga, mengikuti juga atau memang dari hatinya? Dari hati 2020. 2020. Nah itu adik tuh sempat nentang juga ya. Katanya ngapa mu'alaf katanya. Waktu dulu? Iya. Waktu Chandra masuk Islam. 2017 dia nentang, 2020 dia mu'alaf. Iya. Akhirnya dia dapat hidayah juga ya. Baik. Kemudian untuk Chandra sendiri selama di komunitas Mu'alaf Palembang ini apa yang sudah dirasakan yang sangat positif buat diri Chandra terutama? Iya. Alhamdulillah tuh sempat berdoa juga. Ya Allah, kalau bisa kumpul ke aku dengan wong yang soleh. Iya. Amin. Rupanya dijawab di WA Koyudi. Oh. Jadi jawabannya itu. Akhirnya ketemu sama diajak oleh Koyudi kumpul lagi. Memang kebetulan alhamdulillah 2017 tuh sudah lama kenal Koyudi nih. Belajar cara sholat dengan Koyudi juga sempat. Oke. Ya baru-baru ini komunikasi lagi. Ya alhamdulillah diajak Koyudi ini. Kumpul komunitas. Baik. Kemudian untuk Mas Yudi sendiri juga nih. Kalau Mas Yudi melihat menjadi seorang mu'alaf ini kan keputusan yang sangat besar ya. Tidak sembarang orang yang memutuskan seperti ini. Nah, bagaimana mungkin Mas Yudi ada tanggapan tersendiri nih berkaitan dengan mu'alaf ini sendiri, jangan sampai ini hanya digunakan untuk satu kepentingan apa gitu. Mungkin memang harus dari hati yang paling dalam dan dijalankan sampai selama-lamanya. Seperti apa Mas Yudi mungkin tanggapannya? Ya. Bisa mendekat lagi? Karena kalau menurut aku pribadi, agama Islam ini bukan agama main-main. Pertama, dan juga itu satu buah pilihan dari agama lain pindah ke agama Islam. Iya. Cuman yang disayangkan pada saat ini,
kebanyakan orang masuk agama Islam itu ngambil cuman sekedar formalitas. Mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pas mau acara nikahan, Ijab kabul. Sekedar nikah, sudah nikah, selesai. Pertanyaan dari selesai nikah tadi, ini sudah masuk Islam nih, ada nggak dia melakukan sholat? Ada nggak dia membimbing istrinya untuk belajar sama-sama, membimbing anaknya untuk sholat? Ada nggak? Terkadang mereka ini cuma sekedar ngambil formalitas, sekedar ya mengucap 2 kalimat syahadat, lewat dari situ lepas-lepas. Nah itu yang disayangkan. Makanya kita bentuk dari komunitas ini pengen ngajak umat, terkhususnya untuk mualaf, kalau bisa gabung lebih baik, lebih bagus. Insya Allah pembinanya ada, pembimbingnya ada, pengajarnya pun ada. Yang tidak bisa baca Quran kita ngajari Quran, yang tidak bisa baca Iqra kita ngajari bahasa Iqra. Manusia itu kumpul komunitas itu untuk memang benar-benar belajar, kalau bisa kumpul. Iya, akhirnya terbentuklah komunitas ini. Ya, jadi kegiatan komunitas ini sendiri untuk Al-Quran itu hari apa aja dilakukan? Pembimbingnya dari mana gitu kok? Kita punya pengajar. Alhamdulillah. Habib Rizki Al-Habsyi namanya pengajarnya. Untuk Al-Quran ada yang ngajarnya. Ya. Dan pada saat ini untuk kalau majelisnya 2 minggu sekali. 2 minggu 1 kali. Iya. Ya. Di masjid? Di rumah. Di rumah. Raja Wali. Di tempat Mas Yudi. Iya. Oh, di situ 2 minggu 1 kali ya. Iya. Jadi karena kalau mau giring mualaf, Bu, kalau mau giring mualaf ke tempat masjid agak atau sulit. taklim yang besar, itu agak sulit. Iya. Dengan lingkaran kecil, kita bikin lingkaran kecil khusus untuk semua mualaf, insya Allah mereka galam itu. Dia mau. Iya, insya Allah pelan-pelan kita giring gitu kan, Bu. Karena kalau nak langsung agak sulit gitu. Ya, alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Alhamdulillah. Bisa kumpul di rumahnya Mas Yudi ya. 2 minggu 1 kali belajar Al-Quran. Dari Iqra itu. Dari Iqra. Baik. Alhamdulillah. Mas Chandra juga seperti itu mengikuti? Ya alhamdulillah ini kebetulan diajak ke jadi ya terjawab sudah doa tadi, jadi iya. Sudah belajar Al-Quran juga. Teman baru juga kan. Rencananya planningnya tuh, Bu, kita buka taklim ini kalau bisa kan untuk teman-teman yang lain pengen nak belajar taklim, pengen nak tahu tentang ilmu fikih, itu pengen itu ajak sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Baik, ditahan dulu ya, kita terima dulu. Selamat malam RRI. Halo, assalamualaikum Pak Tadian. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Zakaria di Kenten. Ya, silakan Pak Zakaria. Ya, assalamualaikum Mas Yudi dengan Mas Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dengar ikut juga pengurus di Masjid Cengho. Ya. Jadi maksud saya mau tanya kegiatan pembimbingan Islam di Masjid Cengho itu seperti apa? Apakah teratur? Kemudian apa kira-kira kesulitan kalian selama masuk agama Islam? Perlu apa masalah soal agama atau soal masalah apa saja bisa dituangkan, mungkin bisa kita sharing, berbagi masalah persoalan di dalam mempelajari Islam ini. Mohon maaf Pak, kurang jelas Pak. Pak Zakaria, ya bisa diulang lagi? Ya, kurang pelan-pelan. Ya. Maksudnya di Masjid Cengho itu kegiatannya apakah kalian ikut juga di situ? Kegiatan apa saja untuk pembimbingan agama Islam itu? Kemudian yang kedua, apa kesulitan yang kalian untuk alami setelah masuk dalam agama Islam? Perlu di apa tuh? Dikemukakan, mungkin yang lain bisa saling membantu. Saling sharing kesulitan ya. Oke, itu saja. Oke. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, 2 pertanyaan ini. Mungkin siapa yang mau jawab? Mas Yudi dulu ya, silakan. Untuk kegiatan di Masjid Cengho, pengajarnya banyak. Iya. Alhamdulillah banyak. Kegiatan di situ banyak di Masjid Cengho. Di mana masjid itu, masya Allah, itu sudah dibangun, megah, bagus.
insya Allah masjid itu. Kalau untuk pengajarnya banyak, hanya untuk semua mu'alaf yang di Palembang sini untuk giring ke sana sangat sulit, Bu. Mungkin lokasi ya. Lokasi cukup jauh ya. Mungkin lokasi. Baik. Makanya kita pelan-pelan Mengarahkan ke rumah dulu ya. di Raja Wali ya. Alhamdulillah di Raja Wali. Baik. Nah, apa saja kesulitan yang dihadapi selama menjadi seorang mu'alaf sampai saat ini? Ada nggak yang belum terungkapkan, bisa saling membantu dengan yang lain gitu, biar terwujud apa yang mau diharapkan gitu? Kalau ketegangan pasti ada, pasti. Siapapun yang masuk Islam pasti ada ketegangan. Baru minggu kemarin masuk Islam, teman. Kita nggak kenal beliau siapa. Alhamdulillah digiringi Allah, datang ketemu, Kak aku pengen nak belajar agama Islam, dan beliau masuk Islam. Kebetulan yang kemarin diislami dengan guruku langsung. Setelah saya masuk Islam, sebelum masuk Islam nih, beliau sempat ngomong, sempat ada rasa ragu nggak, takut ada. Takutnya tuh takut ketahuan omnya atau takut ketahuan bapaknya gitu. Lantaran beliau sudah lama pengen masuk Islam, keyakinannya sudah bulat pengen masuk Islam, tapi ada rasa ketakutan. Nah itu kasih keyakinan, ya alhamdulillah beliau sudah masuk Islam sampai sekarang udah ngapa-ngapa. Alhamdulillah. Tapi kalau ketegangan dari berapa di grup itu, untuk orang yang sudah mu'alaf pasti ada ketegangan, Bu. Baik, ya. Perselisihan pasti ada ya. Kita terima yang terakhir ya karena waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pada Mutiara Pagi muncul semua nih. Pak Kliwon ya? Betul. Silakan Pak Kliwon. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu saya singkat saja. Apa kajian-kajian yang mu'alaf tadi khusus untuk Chinese apa non Chinese, sepanjang itu mu'alaf bisa bergabung. Terima kasih. Baik. Barakallah. Makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih Mas Judi, bisa dijawab? Oke. Ya, kalau untuk majelis taklim kita lebih khususkan untuk mu'alaf. Yang pertama, Bu, lebih dominannya ke mu'alaf. Akan tetapi kalau untuk umum kita hanya untuk sebagian saja gitu, Bu. Bukan untuk umum, bukan gitu. Khusus untuk mu'alaf. Khusus ya. Jadi kajiannya memang dikhususkan untuk mu'alaf ya. Baik. Terima kasih ya Pak Kliwon, juga Pak Zakaria, Pak Effendi, Pak Darmawan di Bukit. Ini di penghujung acara kita. Kita ingin ada pesan dari Mas Chandra dulu, kemudian Mas Judi berkata dengan hari ini kita berbicara soal kisah inspiratif di balik komunitas mu'alaf Palembang ini. Silakan mulai dari Mas Judi dulu. Ya, silakan mungkin ada pesan disampaikan buat pendengar kita malam hari ini yang memotivasi buat semuanya. Ya, pesan dan kesan ya. Iya, boleh. Ya, alhamdulillah kalau sudah masuk Islam, kalau bisa didalami, dipelajari, diamali, jangan dianggap main-main. Sayang, karena ini agama benar-benar agama dari benar agama. Ini benar-benar agama, masya Allah, ini agama Islam. Jadi kalau kita benar pelajari, carilah guru yang tepat untuk kita pelajari, jangan sampai tidak berguru, karena kalau tidak berguru bakal sesat. Kalau bisa cari guru yang tepat, dan kalau bisa lagi, kalau terkhusus siapapun yang mendengar suara ini, yang mu'alaf yang di luaran sana, kalau pengen nak gabung boleh, welcome. Kita ada grupnya sahabat mu'alaf majelis, di mana sahabat mu'alaf majelis ini insya Allah bisa membimbing. Baik, terima kasih Mas Chandra. Ada pesan buat pendengar kita berkaitan dengan malam hari ini? Ya, undangan sini bisa memberikan inspiratif untuk yang mendengar. Ya, untuk pesan-kesannya, alhamdulillah masih istiqomah dalam Islam sampai sekarang dari 2017. Untuk yang mendengarkan atau yang melihat
kami dari kisah ini, mudah-mudahan ditambah lagi iman Islam kita, sama-sama kita ya terus belajar, jangan mentang-mentang sudah tinggi ilmunya beranggapan bahwa sudah stop belajarnya. Ya alhamdulillah tuh komunitas ini juga dibentuk untuk orang-orang yang tidak harus awam, yang sudah mualafnya lama atau yang ya mungkin kemarin tuh ya sibuk dengan pekerjaannya atau apa. Ya, kalau menonton ini takut hatinya boleh gabung sama kami. Ya alhamdulillah ini di grup ini juga kita sama-sama berdiri untuk duduk belajar sama-sama di majelis. Alhamdulillah tuh baru 1 tahun ini ya sudah mulai ramai juga. Ya, baik, terima kasih Mas Chandra juga Mas Yudi. Semoga diberikan selalu keteguhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hatinya, tetap berpegang teguh pada keyakinan agama yang sekarang. Baik, mudah-mudahan semuanya akan memberikan efek yang baik buat yang di sekitarnya. Ya, mudah-mudahan akan selalu mendapatkan istiqomah dari Allah Subhanahu Wa Taala, berikan selalu kekuatan untuk mengarungi kehidupan selanjutnya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar, obrolan komunitas hari ini kami cukupkan sampai di sini bersama Mas Yudi dan Mas Chandra dari komunitas Mu'alaf Palembang dengan tema malam hari ini kisah inspiratif komunitas Mu'alaf Palembang. Terima kasih pendengar yang sudah monitor di channel YouTube Persatu Palembang, terutama yang sudah gabung tadi line telepon. Ada Pak Darmawan di Bukit, Pak Epen di Puncak Sekuning, Pak Zakara di Kenten, Pak Kliwon di Pulau Rimau yang sudah bergabung di line telepon acara komunitas malam hari ini. Semoga apa yang kita dengar hari ini memberikan manfaatnya buat kita semua dan selalu akan memberikan dampak positif buat keyakinan dan keteguhan hati kita untuk tetap berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Nadia bersama rekan Agus pamit undur. Terima kasih bersama Anda, semoga penuh keberkahan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.